Surat cintaku yang pertama membuat hatiku terlena. Jumpa lagi saudaraku dalam Renungan Harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Sego Berkat, yang didasarkan pada surat Paulus kepada jemaat Korintus di 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku, salah satu kuliner khas Gunung Kidul adalah sego berkat alias nasi berkat. Sejatinya, sego berkat merupakan makanan asli masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun sekarang, tampaknya hanya daerah Gunung Kidul sajalah yang masih nguri-uri atau melestarikan kuliner yang satu ini. Pada awalnya, sego berkat merupakan komponen wajib dalam upacara selamatan yang diselenggarakan oleh masyarakat Jawa kuno. Sego berkat menjadi khas karena dibungkus dengan daun jati sehingga menambah cita rasanya. Sego berkat merupakan sego saklawuhe kang diwenehake marang wong-wong kang melu slametan. Artinya adalah nasi dan lauk yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti prosesi selamatan. Sejak dahulu, masyarakat Jawa mempercayai adanya realitas sebagai daya kekuatan yang luar biasa yang bersemayam dalam diri manusia, binatang, tumbuhan, dan segala yang hidup di alam semesta. Upacara selamatan ini dilakukan sebagai wujud kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang lemah yang bergantung pada kuasa ilahi di luar dirinya. Disebut sebagai sego berkat karena berasal dari sego tumpeng atau nasi tumpeng yang dipotong dan dibagi-bagi setelah menerima doa keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Diharapkan dengan memakan sego berkat, maka orang-orang juga akan mendapatkan perlindungan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Makna filosofis sego berkat mencakup hasto laku alias 8 sikap atau 8 tindakan, yaitu yang pertama tepo seliro alias toleransi. Yang kedua, welas asih alias murah hati dan berbelas kasih. Yang ketiga, andap asor alias rendah hati dan sopan santun. Yang keempat, gerapyak semana alias keramah tamahan. Yang kelima, gotong royong alias tolong menolong dan saling membantu. Yang keenam, guyub rukun alias persaudaraan dan kerukunan. Yang ketujuh, ewuh pakewuh alias menjaga nilai-nilai kesopanan. Dan yang kedelapan, pangerten alias bersedia untuk saling mengerti. Sego berkat merupakan refleksi pemikiran masyarakat Jawa mengenai kehidupan spiritualitas mereka, di mana harus terjadi keseimbangan dan keselarasan antara manusia, binatang, tumbuhan, dan alam semesta. Oleh karena itu, setiap orang yang menyantap sego berkat ini diharapkan dapat mewujudkan sikap hidup hasto laku atau 8 tindakan tersebut. Saudaraku, sego berkat ini mengingatkan tentang jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang percaya telah mengalami pengudusan melalui karya Roh Kudus yang melepaskan manusia dari pencemaran dosa dan untuk memulihkan gambar diri Allah yang rusak.
Secara sederhana bisa dikatakan bahwa seseorang yang telah mendapatkan keselamatan melalui Tuhan Yesus akan mengalami pembaruan di dalam hidupnya. Ia akan terlibat di dalam proses pembentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Paulus menyebutkan, sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kehidupan rohani kita bukan sekedar berbicara tentang aktivitas beragama, melainkan tentang bagaimana cara kita hidup di tengah-tengah dunia. Sebagai orang percaya, kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain. Apapun yang tertulis dalam hidup kita, yaitu sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita, dapat dengan mudah dibaca oleh orang-orang lain. Saudaraku, kiranya sajian Sego Berkat hari ini mengingatkan bahwa sebagai abdi-abdi Tuhan di masa kini, kita dipanggil untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, yang menghadirkan hastolaku atau 8 perilaku kehidupan yang peduli kepada sesama, sehingga dapat membawa banyak orang kepada Kristus. Semua itu akan dapat diwujudkan apabila kita bersedia hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan hidup yang memuliakan Allah. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk senantiasa menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga melalui diri kami, kiranya orang lain boleh melihat Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.